warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nuraini. Nama saya Hawalia. Nama saya Dinda Hanuhana Ditya. Nama saya Siti Fatimah. Nama saya Melania Fitriani. Nama saya Mauliza Amelia Putri. Kami dari kelompok Milton Friedman kelas 10 PS4 ingin mempresentasikan 3 materi ekonomi, yaitu 1. Harga keseimbangan pasar, 2. Elastisitas permintaan, dan 3. Elastisitas penawaran. Dengan dibuatnya video ini, kelompok kami berharap video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Nggak usah pakai lama, kita langsung simak aja videonya ya. Dadah, selamat menonton. Keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Rumusnya Q sama dengan A kurang BP dan fungsi penawaran Q sama dengan A tambah BP, di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. QD sama dengan QS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. PD sama dengan PS, di mana QD jumlah produk yang diminta, QS jumlah produk yang ditawar, E sama dengan keseimbangan pasar, QE sama dengan jumlah keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan. Lanjut pada contoh soal keseimbangan pasar. Jika diketahui fungsi permintaan 100.000 dikurang 2P dan fungsi penawarannya min 20.000 ditambah 10P, tentukanlah titik sumbu dan harga keseimbangan pasarnya. Sudah jelas bahwa rumus dari keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD sama dengan QS. QD 100.000 dikurang 2P dan QS min 20.000 ditambah 2P. Kita tukar 100.000 ditambah 20.000 sama dengan 10P ditambah 2P. Jadi 120.000 sama dengan 12P. Maka P-nya ini 120.000 dibagi 12 sama dengan 10.000. Lalu kita substitusikan si harganya ke fungsi permintaan dan penawaran agar terlihat keseimbangannya. Pada fungsi permintaan, QD sama dengan 100.000 dikurang 2P. 2P, P-nya ini kita ubah menjadi 10.000. Maka 100.000 dikurang 2 dikali 10.000 sama dengan 80.000. Lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran QS sama dengan min 20.000 ditambah 10P. Sama dengan fungsi permintaan, P-nya kita ubah menjadi 10.000. Jadi, min 20.000 ditambah 10 dikali 10.000 sama dengan 80.000. Nah, dari sini terlihat fungsi permintaan dan fungsi penawarannya itu seimbang. Lanjut pada kurva. Kurva ini terlihat tegak lurus antara price dan kuantitas. Price-nya sudah jelas, yaitu 10.000 dan kuantitasnya 80.000. Pada garis titik sumbu terlihat keseimbangannya antara QD dan QS. QD-nya 100.000 min 2P dan QS-nya min 20.000 plus 10P. Saya akan membahas pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Nah, jenis-jenisnya ada 5, yaitu 1. Permintaan elastis, yang kedua permintaan inelastis, kemudian yang ketiga permintaan elastis uniter, yang keempat permintaan elastis sempurna, dan yang kelima permintaan inelastis sempurna. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu
ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk satu barang, kemudian kategori barang, kategorinya itu kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, kemudian keragaman penggunaan barang. Berikutnya, saya akan menjelaskan rumus dari elastisitas permintaan. Rumusnya itu dapat disimbolkan menjadi ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keterangan-keterangan dari simbol-simbol yang tadi saya sudah sebutkan. ED itu koefisien elastisitas permintaan, delta P itu perubahan harga, delta Q itu perubahan kuantitas yang diminta, kemudian P itu harga awal, kemudian Q itu kuantitas awal yang diminta. Koefisien elastisitas permintaan. 1. Permintaan elastisitas atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. 2. Permintaan inelastis. Barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Permintaan terhadap sebuah barang dapat dikatakan inelastis bila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. 3. Permintaan elastis uniter adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya sama dengan 1. Permintaan elastis uniter kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kualitas barang yang diminta. 4. Permintaan elastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya tak terhingga. Permintaannya elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. 5. Permintaan inelastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya adalah permintaan elastis sempurna terjadi jika tidak perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Suatu kenaikan harga tidak mengubah kualitas permintaannya. Soal, jika harga pertama Rp5 dengan jumlah kuantitas yang diminta 10 unit, harga kedua Rp10 yang diminta 9 unit, tentukan koefisien elastisitas permintaannya. Cara 1, ED sama dengan delta Q per delta P sama dengan P per Q dalam kurung 10 per 9 per dalam kurung 10 per 5 dikali 5 per 10. 1 per 5 dikali 5 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 10. Hasilnya 0,1. Cara 2, ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. 1 per 5 dikali 5 per 10 sama dengan 5 per 50 sama dengan 1 per 10. Hasilnya 0,1. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Jenis-jenisnya ada 5, yaitu 1. Penawaran elastis, 2. Penawaran inelastis, 3. Penawaran elastis uniter, 4. Penawaran elastis sempurna, dan 5. Penawaran inelastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 4, yaitu 1. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, 2. Daya tahan barang, 3. Stok persediaan, dan 4. Kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Rumus elastisitas penawaran adalah ES sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangannya adalah ES adalah koefisien elastisitas penawaran, delta Q adalah persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan, delta P adalah persentase perubahan harga, P adalah harga awal, dan Q adalah kuantitas awal yang ditawarkan. Macam-macam elastisitas penawaran. Seperti dalam permintaan, elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Inelastis sempurna atau S sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi
Tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Kurvanya sejajar dengan sumbu Y atau P. 2. Inelastis atau E kurang dari 1. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. 3. Elastis uniter atau E sama dengan 1. Penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. 4. Elastis atau E lebih dari 1. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. 5. Elastis sempurna atau E sama dengan tidak terhingga. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Pembahasan soal, pada saat harga Rp3.000, kuantitas yang ditawarkan 5 unit, ketika harga naik menjadi Rp5.000, kuantitas yang ditawarkan 6 unit, tentukan koefisien elastisitas penawarannya. Jawabannya, 6 dikurang 5 per 5.000 dikurang 3.000 dikali 3.000 per 5 sama dengan 3 per 10 atau 0,3. Sekian penjelasan materi ekonomi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman dan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berakhir. Ayo kita simak video berikut ini agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Yuk disimak ya videonya. Halo, jadi hari ini aku ada kegiatan di luar rumah dan sebelum pergi keluar rumah aku menggunakan masker agar terhindar dari paparan virus. Gak lupa juga aku menggunakan hand sanitizer untuk menghilangkan kuman-kuman yang menempel pada tanganku. Pakai secara merata ya, agar kumannya menghilang secara merata. Oh iya, jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Dadah, terima kasih.